perkembangan kasus pembunuhan Vina? Satu DPO tersangka sudah ditangkap oleh polisi, tetapi fakta salah tangkap dari terpidana yang lainnya kemudian membuat publik menyaksikan kinerja Polri. Komentar Anda, Pak Erlangga? Kalau kasus salah tangkap ini barangkali mungkin bukan sekali salah tangkap. Ini memang menjadi ujian bagi pihak kepolisian tentang akurasi, ya, akurasi bagaimana melihat atau mendeteksi siapa pelaku atau siapa yang bukan pelaku. Ini ingat kita kasus ketika Sengkon Karta. Dulu ya sampai kemudian Sengkon Karta itu sudah 16 tahun atau 17 tahun di dalam lembaga pemasyarakatan, tapi kemudian ada diketahui ada pelaku yang kemudian melakukan tindakan kejahatan yang lain yang kemudian terungkaplah kasus bagaimana sesungguhnya pelakunya adalah bukan Sengkon dan Karta. Ini sebenarnya menjadi catatan tersendiri buat kita semua, buat masyarakat, karena masyarakat itu membutuhkan pelayanan dari pihak kepolisian secara baik. Apalagi kemudian motonya adalah pihak kepolisian itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Ya. Nah, oleh karena itu catatan bagaimana salah tangkap pihak kepolisian ini betul-betul menjadi evaluasi ya buat pihak kepolisian, bagaimana cara kerja kepolisian itu betul-betul harus dievaluasi. Nah, cara kerja kepolisian itu sebenarnya ada dua hal yang menjadi catatan penting. Yang pertama, yang terkait bagaimana pihak kepolisian itu harus melakukan kerja seperti ban berjalan, artinya setiap kasus itu harus betul-betul bisa cepat untuk bisa ditangani, lalu kemudian dapat diproses, lalu kemudian bisa ditentukan ya siapa pelakunya dan kemudian masuk ke proses di kejaksaan ataupun di pihak pengadilan. Baik. Tapi catatan mengenai ban berjalan ini tentu kan bukan sebagai sebuah sistem yang tidak ada ya rasa kemanusiaan, ya, tetapi juga harus memperhatikan aspek rasa kemanusiaan dan aspek akurasi siapa ya pelaku yang sesungguhnya, ya. Nah, catatan-catatan semacam ini ya mestinya tidak boleh terjadi lagi ya di dalam cara kerja pihak kepolisian kita. Tapi memang menjadi sebuah catatan penting bahwa aparat kepolisian kita dari waktu ke waktu harus melakukan perbaikan. Ya, dengan apa cara melakukan perbaikannya? Ya harus dengan melakukan pendidikan dan pelatihan yang secara intensif ya dari waktu ke waktu, dan kemudian harus terjadi rolling dari aparat. Jadi jangan sampai kemudian pihak kepolisian terjadi stres akibat cara kerja yang kemudian overload yang mengakibatkan pada harus ada target siapa yang menjadi tersangka ya. Lalu padahal membawa efek kepada kesalahan di dalam penangkapan. Sebenarnya kan ada moto yang lain bahwa sebaiknya ya pihak kepolisian mereka memiliki moto lebih baik ya melepaskan daripada kemudian menangkap yang salah. Oke. Yang salah. Baik, Pak Erlangga, dengan posisi saat ini ketika ada pernyataan bahwa terpidana yang sudah dibebaskan itu salah tangkap, kemudian kuasa hukum yang lainnya juga menyatakan bahwa ada yang direkayasa dari 7 terpidana yang dihukum seumur hidup, apakah menurut Anda seberapa penting pihak kepolisian kemudian memaparkan lagi kepada publik dan meyakinkan lagi bahwa 7 yang saat ini berada di rutan itu bukan rekayasa? Ya, sebaiknya memang pihak kepolisian bisa memberikan keterangan secara terbuka dan secara pasti bahwa kalau misalnya ada beberapa kesalahan yang terjadi di masa yang lalu, ya itu kan bisa dilakukan perbaikan dan
menyatakan kepada publik bahwa itu ada pelaku yang sesungguhnya atau melakukan kejadian salah tangkap karena informasi yang masuk kepada pihak aparat itu yang salah. Tapi sekali lagi bahwa kesalahan ini kan jangan sampai kemudian dijadikan sebagai sebagai alat untuk melakukan justifikasi ya, justifikasi akibat dari sistem kerja pihak kepolisian yang memang dituntut untuk bisa melakukan percepatan ya penanganan terhadap kasus. Memang sekarang clearance rate sampai sekarang juga dari berbagai macam laporan yang dilaporkan kepada pihak kepolisian juga kurang lebih sekitar clearance rate-nya sekitar 60%. Jadi banyak sekali yang kemudian yang sisanya yaitu 30% itu juga yang tidak sempat tertangani. Karena memang kasusnya yang sangat luar biasa. Mungkin dapat kita pahami juga bahwa pihak kepolisian itu menangani mulai dari kasus kekerasan di dalam rumah tangga sampai dengan kekerasan terorisme ya, sampai kemudian kekerasan yang luar biasa, yang itu semuanya harus ditangani, harus dilayani, harus diselesaikan oleh pihak kepolisian. Sementara jumlah anggota kepolisian juga di polsek ya atau di Polres juga sangat terbatas ya.